Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Yoyo Budi Pramono SPT MP selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Nurwantoro MS dan Ibu Dr. Heni Rizkyati SPT MSI selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasetyo dengan NIM 2302011717447. Saya akan mempresentasikan hasil dari praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan di PT Ajinomoto Indonesia, Mojokerto Factory dengan judul Penerapan Good Manufacturing Practice pada proses produksi sajiku nasi goreng ayam di PT Ajinomoto Indonesia, Mojokerto Factory dengan metode penilaian scoring. Pendahuluan, latar belakang. Dalam PKL kali ini saya mengangkat tema penerapan GMP pada proses produksi sajiku nasi goreng ayam. Sajiku adalah produk yang digunakan sebagai bumbu instan yang praktis yang digunakan untuk memudahkan konsumen dalam membuat berbagai macam olahan makanan, di mana bumbu masakan adalah suatu hal yang penting dalam memasak sebagai penambah cita rasa. Dalam penerapannya, GMP dilakukan dalam suatu perusahaan digunakan untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik, di mana produk-produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar mutu, kualitas, dan kriteria yang telah ditentukan. Dalam penilaian penerapan GMP dilakukan dengan menggunakan metode scoring, yang digunakan untuk menilai secara subjektif menggunakan kisaran angka. Selanjutnya, dalam kegiatan PKL ini memiliki tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu meninjau, mempelajari, dan menilai dengan metode scoring terhadap penerapan GMP di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. Dan manfaatnya yaitu mendapatkan pengalaman dalam bekerja, menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang perlu diterapkan dalam memenuhi GMP pada perusahaan. Selanjutnya, ada materi dan metode. Untuk jadwal pelaksanaan kegiatan PKL dilakukan pada tanggal 6 Januari sampai dengan 31 Januari 2020 di PT Ajinomoto Indonesia, Mojokerto Factory, Jalan Raya Melirip, Gedong Melirip, Kecamatan Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Materi yang diambil dalam PKL ini adalah penerapan Good Manufacturing Practice pada proses produksi bumbu cepat sajiku nasi goreng ayam. Metode yang dilakukan yaitu secara langsung, yaitu observasi, kerja lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Dan secara tidak langsung yaitu studi pustaka. Selanjutnya ada profil perusahaan. Pada saat ini PT Ajinomoto Indonesia memiliki 3 pabrik yang berada di Mojokerto yang berdiri pada tahun 1970, yang berada di Karawang yang berdiri sejak tahun 2012, dan berkantor pusat di Jakarta yang berdiri sejak tahun 2009. Produk-produk yang dihasilkan diantaranya MSG, Aji Plus, Masako, Sajiku, Saori, Mayumi, Amami Plus, Baso Plus, Yum Yum, dan Delito. Selanjutnya, alur produksi sajiku nasi goreng rasa ayam, di mana komponen utama pada sajiku nasi goreng rasa ayam terdiri dari 2 bahan, yaitu bahan crushing dan bahan non-crushing. Untuk bahan crushing, tahapannya yaitu penyimpanan, penimbangan, solving, sieving, metal catching, wedging, crushing, mixing, sieving bulk, metal catching bulk, packing mesin, packing check, metal detector, innering, cartoning, dan warehouse. Dan untuk bahan non-crushing, langsung memasuki tahap mixing yang dicampur dengan bahan non-crushing, dan tahapannya mengikuti bahan crushing. Selanjutnya ada pembahasan dalam melakukan penilaian penerapan GMP di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory memiliki keterangan sebagai berikut. Nilai 0 sampai dengan 10 apabila persyaratan atau proses tidak dilakukan sesuai persyaratan. Nilai 20 sampai dengan 40 apabila dilaksanakan hanya sebagian kecil dari persyaratan. Nilai 50 sampai dengan 80 apabila dilaksanakan sebagian besar atau mendekati persyaratan. Nilai 90 sampai dengan 100 apabila proses atau persyaratan telah dilaksanakan sepenuhnya. Selanjutnya ada poin penilaian GMP di PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. Yang pertama ada lingkungan sarana pengolahan, yang dibagi menjadi 2 penilaian, yaitu lokasi pabrik yang mendapatkan skor 80, di mana penentuan letak pabrik atau tempat produksi perlu mempertimbangkan lokasi dan keadaan lingkungan yang bebas dari sumber pencemaran.
Selanjutnya ada keadaan lingkungan yang mendapatkan skor 80, di mana keadaan lingkungan pada pabrik harus terjaga kebersihannya. Sampah dan limbah hasil produksi dari pabrik diberikan tempat khusus, dan limbah yang dihasilkan dari hasil produksi harus dipantau agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, yang kedua ada bangunan dan fasilitas pabrik yang mendapatkan skor 90, di mana fasilitas yang ada di dalam ruang produksi berupa toilet yang jauh dari ruang produksi, ruang ganti baju, tempat pemotongan kuku, tempat pencucian tangan beserta pengeringan tangan, dan vakum cleaner yang digunakan untuk membersihkan sisa atau tumpahan produk yang tercecer. Selanjutnya yang ketiga ada peralatan pengolahan yang dibagi menjadi dua penilaian, yaitu peralatan produksi yang mendapatkan skor 90, di mana peralatan yang digunakan terpisah pada setiap tahap pembuatannya. Kemudian mesin berbahan dasar aluminium steel yang mudah dibongkar untuk dibersihkan dan kokoh serta tidak berkarat. Kemudian pembersihan dilakukan secara berkala selama 1 minggu 1 kali pada hari Jumat. Pembersihan dilakukan dengan 2 jenis, yaitu pembersihan wet dan pembersihan dry. Selanjutnya, penanganan bahan baku dan bahan tambahan mendapatkan skor 90, di mana bahan baku dikirimkan jumlahnya disesuaikan dengan permintaan dari bagian produksi. Lalu setiap bahan baku dan bahan tambah dipisahkan dalam tempat penyimpanan sesuai dengan jenisnya. Yang keempat yaitu ada fasilitas sanitasi yang dibagi menjadi 5 penilaian, yaitu sumber air yang mendapatkan skor 80, di mana pasokan air tidak ada yang digunakan sebagai bahan campuran dari produk sajiku. Air yang digunakan hanya untuk membersihkan alat yang digunakan secara berkala pada pembersihan wet. Selanjutnya ada penanganan air limbah yang mendapatkan skor 90, di mana penanganan air limbah hasil pencucian alat produksi dikirimkan ke bagian wastewater treatment atau WWT sebelum akhirnya dibuang ke sungai untuk menghilangkan zat-zat yang berbahaya yang ada di dalam air yang sudah digunakan. Selanjutnya ada fasilitas pencucian dan pembersihan yang mendapatkan skor 90, di mana fasilitas pencucian di setiap ruang produksi disediakan kran yang digunakan dari bagian utility, lalu pembersihan alat dilakukan dengan air dan sabun atau pembersihan kering dengan vakum cleaner. Selanjutnya ada fasilitas hygiene karyawan yang mendapatkan skor 90, di mana sebelum karyawan atau pengunjung masuk ke dalam ruang produksi diwajibkan melepaskan aksesoris seperti jam tangan, cincin, gelang yang diletakkan pada loker, mengenakan sepatu khusus yang dilapisi besi, mengenakan baju khusus, penutup kepala, dan masker. Lalu sebelum masuk disediakan kotak untuk memotong kuku, tempat pencucian tangan yang dilengkapi sabun dan mesin pengering tangan, serta toilet diletakkan di luar jauh dari ruang produksi. Selanjutnya ada penerangan yang mendapatkan skor 90, di mana penerangan di ruang produksi menggunakan lampu yang tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup. Pada setiap bohlam lampu ditutup dengan pembungkus seperti box yang terbuat dari plastik yang menghindari serpihan bohlam tercampur pada produk. Yang kelima ada hygiene karyawan yang dibagi menjadi 3 penilaian, diantaranya kesehatan karyawan yang mendapatkan skor 90, di mana setiap karyawan dilakukan pengecekan kesehatan berkala setiap 3 bulan sekali, dan jika saat bekerja didapatkan karyawan yang sedang sakit seperti flu, batuk, dan lainnya, maka karyawan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang produksi. Selanjutnya ada kebersihan karyawan yang mendapatkan skor 90, di mana untuk menunjang kebersihan pada karyawan di dalam proses produksi menggunakan beberapa perlengkapan, diantaranya baju khusus untuk bekerja, penutup kepala khusus, sepatu khusus, sarung tangan, dan masker. Kemudian ada kebiasaan buruk karyawan yang mendapatkan skor 60, di mana terkadang karyawan memiliki kebiasaan buruk sebelum masuk ke dalam ruang produksi, yaitu tidak melakukan pemotongan kuku, pencucian tangan dengan sabun, dan pengeringan tangan. Kemudian yang keenam ada penyimpanan yang mendapatkan skor 90, di mana tempat penyimpanan yang digunakan berdasarkan dengan jenis barang yang akan disimpan, seperti gudang bahan baku kering, ditempatkan terpisah dengan gudang bahan pengemas. Kemudian yang ketujuh ada transportasi yang mendapatkan skor 90, di mana produk yang siap pakai dilakukan pengemasan dengan kemasan yang kuat, lalu dikelompokkan dan dikemas di dalam kemasan kardus sehingga produk yang akan dipasarkan dapat terjaga kualitasnya saat transportasi. Yang kedelapan ada laboratorium pemeriksaan yang mendapatkan skor 90,
di mana setiap departemen terdapat laboratorium yang digunakan untuk melakukan pengecekan kualitas, seperti pengecekan seal, kebocoran, kode produksi, lalu pada sajiku dilakukan pengecekan NaCl, pH, lalu pengecekan kemasan kardus seperti kode produksi. Selanjutnya yang ke-9 yaitu bahan pengemas yang mendapatkan skor 90, di mana bahan pengemas yang digunakan disesuaikan dengan jenis produk yang akan dikemas. Bahan pengemas tidak beracun, tidak menimbulkan perubahan pada bahan yang dikemas, tidak menimbulkan masalah kesehatan, dan dapat melindungi produk dari pencemaran lingkungan. Kemudian yang ke-10 yaitu mutu produk akhir yang mendapatkan skor 90, di mana mutu pada produk akhir dilakukan analisis untuk mencari penyimpangan yang terjadi pada produk. Pengujian mutu pada produk dilakukan analisis awal seperti kadar NaCl dan pH. Kemudian yang ke-11 ada labeling yang mendapatkan skor 90, di mana setiap kemasan dilakukan labeling yang digunakan untuk memberikan informasi produk berupa tulisan. Proses labeling dilakukan satu persatu dengan mesin pada kemasan awal dan kemasan karton. Selanjutnya yang ke-12 ada manajemen dan pengawasan yang mendapatkan skor 90, di mana pengawasan dilakukan mulai dari bahan baku masuk ke dalam gudang penyimpanan hingga produk disimpan pada gudang finished good. Kemudian kesimpulannya yaitu penerapan good manufacturing practice dilakukan untuk memastikan proses produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, serta produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar mutu, kualitas, dan kriteria yang telah ditentukan, sehingga konsumen dapat terjamin kesehatan dan keamanannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.